Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Mawada Medika. Selamat datang di program baru kami, yaitu Ngobras, ngobrol asik seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Titi Matul Husna yang akan menemani Sobat untuk menyaksikan acara kali ini dalam beberapa waktu ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu narasumber spesial, yaitu Dr. Angga Maulida, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Dokter Ima. Oke, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, biar Sobat Rumah Sakit Mawada Medika juga tahu, apa sih dok GERD itu? Ini langsung ya, nggak usah kaku-kaku aja ya, kita relax aja ya. Oke, relax. Saya kaku dong, soalnya minder sama dokter Angga. Bisa aja. Jadi gini ya, GERD sendiri itu kalau dari segi istilahnya ya, kalau kepanjangannya yaitu adalah gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophagus itu kerongkongan, reflux itu adalah kembali. Jadi cairan lambung itu yang tadinya itu harusnya ada di lambung ya, itu jadi kembali naik ke kerongkongan dan itu menimbulkan gejala-gejala yang nggak nyaman ya, seperti rasa terbakar di dada, rasa panas, bahkan kalau sampai atas leher ini ya bisa rasa seperti tercekik dan lain-lain, dan seperti itu ya. Beberapa orang tuh bilang kalau sudah GERD-nya kumat itu serangannya itu seperti orang mau mati gitu. Jadi Separah itu ya dok, separah makanya itu. banyak sekali orang teman-teman kita atau orang-orang ya, terutama kebanyakan usia muda itu, perempuan-perempuan usia muda tuh gak berani mereka puasa, takutnya Kambuh ya dok, tahu iya, kambuh. padahal ya dok ya, bukti medis itu menyatakan bahwa 80% penyakit lambung itu dengan dipuasakan maka dia akan sembuh. Masya Allah, gitu ya dok. Kita perlu beberkan fakta ini ke pasiennya. Iya. Jadi jangan pernah takut puasa, karena justru puasa itu adalah proses penyembuhan untuk pencernaan. Nah, untuk tipsnya dok, untuk penyakit, untuk penderita penyakit itu gimana sih dalam menjalani puasa? Tipsnya biar nggak nggak khawatir nih Ya, gitu. Jadi gini, memang agak tricky ya. Pada pasien GERD itu memang kalau kepengen tetap bisa puasa, itu kita nggak bisa samain sama kayak orang-orang yang normal ya. Jadi memang ada tipsnya khusus ya. Yang perlu diketahui, yang pertama adalah penyakit GERD sendiri itu kita perlu tahu pencetusnya dok. Jadi penyakit GERD itu biasanya terjadi pada kondisi-kondisi yang memiliki resiko jadi kena GERD itu ada 3 kondisi ya. Yang pertama itu adalah obesitas, yang kedua adalah perokok berat atau korban perokok pasif ya. Bisa. Oh baik. Dan yang ketiga itu pada kondisi hamil. Nah, tiga orang ini paling rentan Terkena GERD. tapi belum tentu semuanya kena, belum ya. Jadi ada pencetusnya. Nah, pencetus ini itu bisa didefinisi biasanya itu paling sering karena makanan atau stres. Nah, ini kita harus pelajari pencetusnya dulu ya. Jadi yang kita kendalikan ketika pada bulan Ramadan itu adalah Pencetusnya tersebut. ya, pencetusnya ini yang kita minimalisir. Gimana dok biar puasanya itu tetap bisa lancar? Nah, yang pertama, kita puasa itu kan sudah niat ingsun ya, sudah nawaitu lillahi ta'ala. Jadi dengan kita berniat sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita lepas tuh ya, kita lepaskan tubuh kita ini, kita niatkan, kita lepaskan ibadah ini biar Allah yang take over. Jadi nggak usah itu ya dok, nggak usah kayak khawatir berlebih gitu ya dok. Iya. Intinya. Jadi yang pertama ini dari niat dulu. Saya sering tekankan pada pasien-pasien GERD yang takut untuk berpuasa itu, biar ketika jenengan niat, ketika Anda mau berniat puasa, pastikan ditambah niat dengan cara Jawa ya, dengan bahasa Indonesianya itu selain nawaitu sauman, Anda niatkan dalam hati, dalam bahasa Anda sendiri bahwa aku berniat berpuasa karena Allah. Jadi minta tolong ya Allah, tubuh ini milik Anda, tubuh ini milikmu, tolong
dibuat kuat berpuasa. Ya, itu penting nomor satu. Oh, Karena oke. niat itu nanti yang akan menghapuskan ketakutan. Ya, jadi kebanyakan orang itu nggak mau puasa. Itu coba ditanya deh, orang-orang GERD yang tidak berpuasa itu bukan berarti mereka nggak mau. Maaf, bukan berarti mereka tidak mampu, tapi mereka tuh nggak mau Nggak mencoba. mau mencoba. Ya. Karena ketakutan itu. Iya, karena ketakutannya sendiri. Jadi dengan niat itu satu dia bisa menghilangkan ketakutannya karena dia udah pasrahin ke ya, ke Allah ya. Allah. Terus yang kedua ini. Nah, sekarang kita atur pola makannya, Pola cara makan. makannya ya. Perlu diketahui bahwa GERD itu sendiri terjadi akibat kelemahan katup lambung. Jadi kita tuh kan punya katup lambung ya, di katup atas lambung itu ya, dimana katup itu selalu menutup rapat. Nah, pada kondisi GERD, katup itu longgar. Bisa dipengaruhi 3 faktor tadi ya, merokok, Iya. gendut, hamil ya. Nah, karena katupnya longgar sehingga otomatis ketika lambung itu melakukan proses pencernaan, itu pintunya terbuka. Apa yang terjadi? Isi lambungnya naik keluar. Nah, itu yang dirasakan tidak nyaman di kerongkongan. Kerongkongan. Sehingga tips yang pertama adalah ketika sahur jangan memenuhi lambung sampai penuh ya. Oke. Seperti hadis Rasulullah mengatakan bahwa lambung kita itu isinya adalah sepertiga air, sepertiga makanan, dan sepertiga udara. Itu yang paling bagus ya. Lalu gimana dok maksudnya bikin sepertiganya itu? Jadi gini, waktu sahur cukup ambil karbohidrat ya, entah itu nasi, entah itu roti atau mie atau apapun itu. Kalau saya sih lebih pro nasi ya, karena apa? Orang Indonesia yang paling banget ya, bagus Dok. ya, yang paling Orang Indonesia bagus ya, banget juga. selain non gluten juga ya. Jadi nasi aja deh. Ambil nasi, mungkin cukup takar dengan 2 sendok apa 3 sendok itu cukup ya. Lalu setelahnya ini yang paling penting nih biar pasien GERD itu kuat adalah kuncinya ada di serat ya. Jadi serat di sini bisa buah atau sayur. Ya. Penuhi serat di piring Anda itu sampai setengah piring. Jadi setengah piring itu kita isi entah buah, entah sayur ya. Boleh kombinasi ya. Baru setelah itu lauk pauk. Lauk pauk bebas ya, mau lauk hewani, mau lauk nabati ya. Jadi ketika kita sahur nasi cukup 2-3 sendok, 1 lauk hewani, 1 lauk nabati, sisanya setengah piring kita penuhin dengan serat ya. Kalau nggak ada buah atau kalau buahnya kurang atau sayurnya kurang, Anda bisa tambahkan di situ kurma entah 1, 2 atau 3 biji ya. Di situ kuncinya di situ. Dijamin insya Allah nanti Puasanya kuat, ya. lancar Kuat, ya. lancar, Oke. ya. Fit dan Ya. kuat gitu ya, Dok. Tapi nggak harus kurma loh ya, bisa apapun tapi Itu dapat mengganti ya, Dok? syarat menggantikan seratnya. Oh, seratnya. Yang jelas jangan cuma nasi dan lauk. Itu kebanyakan orang itu punya pikiran kayak gitu. Iya, banyakin nasinya, betul, lauknya, ya. biar kuat gitu ya, Biar Dok. kuat, tenaganya. apalagi kerjanya Simpen aja. berat ya. Bikin nasinya banyak banget atau mie kadang-kadang ya dok. Mie, Mie ya, sukanya nanti kalau puasa hari terakhir kan kita udah Udah males masak ya, Dok. ya, masaknya Goreng ke arah mie setiap hari. instan ya. Oke. Jadi dokter nggak usah sakit GERD deh, coba deh buktikan. Kita puasa ya, cuma nasi sama lauk aja. Pasti jam 9 itu nanti keroncongan. Udah lapar ya, Udah Dok. lapar ya. Tapi kalau kita banyakin seratnya, aman, nggak akan ada rasa lapar sampai puasa. Oh nggak percaya silakan teman-teman buktikan Kita sendiri buktikan ya. kalau Kayak gitu kenapa dok? Nah, Kenapa, Dok? kita perlu belajar ya namanya bahwa karbohidrat itu adalah akan dipecah menjadi gula sederhana. Jadi nasi atau roti atau mie itu sebenarnya adalah karbohidrat yang mudah dipecah menjadi gula sederhana. Artinya apa? Jadi ketika kita dominan karbohidrat atau dominan nasi yang masuk ke lambung, maka dalam waktu 3 jam dia dicerna oleh si asam lambung, itu semua jadi bubur. 3 jam pengosongan lambung, kosong, Udah langsung melarat kosong semua. ya? Heeh. Oke. Karena tidak ada serat di situ Seratnya. ya. Tapi kalau kita tuh makan karbohidrat secukupnya aja dan seratnya Seratnya. itu yang dominan,
lambung itu agak susah mencerna Mencerna seratnya. seratnya. Jadi dia Baik. butuh waktu mungkin bisa 5 jam, 6 jam tergantung ya. Apalagi makanya kurma itu seratnya tinggi banget. Saya saranin banget nih ya dibandingkan mungkin buah-buahan kayak pisang atau alpukat. Kurma tinggi sekali ya. Jadi dengan adanya serat itu kan tahu sendiri ya serat itu kan agak susah ya mencernanya. Dicernanya agak susah. Jadi makanya lebih pengosongan lama. lambungnya lebih lama. Lebih lama. Nah, Karena makanya- dia di lambung jadi masih ada itu nih, masih ada isinya nih ya dok. Iya, Gitu. bahkan sampai sore pun nih, saya tadi puasanya pakai kurma. Saya tadi Kurma aja makan dong. kurma 3 biji sama nasi 2 sendok sama telur ya, telur ceplok aja. Kebetulan lagi nggak ada buah nih. Oh gitu, Alhamdulillah, jadi ganti seger. kurma ya dok. Bahkan sampai detik ini pun nggak ada tenggorokan kering. Aduh. Alhamdulillah. Tadi ya yang Oke, tips untuk silakan, Dok. berbukanya nih belum Oh nih, iya, ya. terus berbuka. Baik. Jadi Gimana gini dok ya, berbukanya? teman-teman Guardian of Galaxy ya. Oh, Guardian of Galaxy itu istilahnya ya dok. Iya, Guardian of teman-teman Galaxy. Guardian of Galaxy ya. Jadi pada pasien GERD ya, kalau berbuka ingat tadi kan kita punya asam si katup lambungnya kan nggak molor dengan Iya. nggak nutup dengan Sempurna, ya. Jadi tidak menutup sempurna. jangan langsung dikasih makan besar. Itu satu. Oh, jadi takjil dulu ya dok. Betul ya. Itu Takjil udah dulu. diatur sama Rasulullah. Dari bertahun-tahun kita tuh ada istilah takjil, Takjil ya. dulu. Jadi kita dengan bertakjil itu akan memberikan jeda ya. Jadi lambung yang tadinya kosong melompong itu nggak langsung kaget ya. Oke. Karena pintu masuk lambung yang tadinya agak longgar itu kemasukan makanan tidak langsung dalam jumlah besar dok. Jadi dia nggak langsung dikembaliin. Oh, iya. Jadi takjil Jadi dulu, takjil nih dulu. ya. Takjilnya boleh pakai minuman, snack apapun tapi kalau bisa ya Jangan gorengan. Betul banget nih. Kurma jangan ya, Dok. gorengan. Kurma tuh. Kurma boleh, buah boleh atau Kolak snack. dok, kan ada Kolak santannya. boleh. It's okay ya. Oh, it's Tapi okay. nggak apa-apa kalau santan ya. Pokoknya jangan yang basicnya tepung terus ada minyak ya. Itu Sama aja ya dok, karena kan karbo juga ya dok. Ada Iya, nanti ada pembahasan tentang gluten sama lemak. Nah, itu nanti mungkin di topik lainnya Next ya, next Iya, topik ya, oke. Dok. Jadi kalau dia basicnya itu tepung, apalagi tepung terigu ya, terus ada lemaknya, itu nggak terlalu bagus sih buat GERD ya. Buat Jadi GERD, oke. kalau dia tepungnya itu tepung-tepung masih kue-kue tradisional atau kayak kolak tadi ya, kan boleh, masih boleh. direbus ya, itu it's okay ya. Jadi takjil dulu, kasih jeda 15 menit ya, bisa ditinggal sholat maghrib dulu baru kita makan besar. Itu pun makannya tetap ya tadi itulnya seperti waktu Porsinya sahur. ya Nah, dok, porsinya. Nah, setelah makan besar nanti kita snacking lagi dok. snacking Setelah lagi. tarawih ya. Jadi ada dalam satu rangkaian 24 jam kita puasa itu ada 2 kali makan besar dan 2 kali snack. Snack, Ya oke. tetap ya. Jadi makan besar ya makan besar. Jangan sampai kita nggak ada makan nasi lauk sayur. Kadang-kadang soalnya kita makan takjil aja udah kenyang terus Udah nggak mau kenyang, makan lagi. betul. Akhirnya nanti baru lapar jam 9 jam 10 malam. 9.10. Baru makan, wah ya sudah terus tidur langsung naik lagi Oh ya. Karena kalau baik dikejar ya, langsung jadi harus tidur. dijeda dulu, takjil dulu, kemudian makan besar, baru terus snacking. Snacking dikit aja ya setelah tarawih gitu ya, buah lah yang paling bagus. Oke dok, iya Itu sih cukup. cukup. Saya kesimpulkan ya dok, kalau salah satu tips untuk menjaga tubuh ini tetap sehat, tetap fit dalam menjalani ibadah puasa, yaitu pertama dikendalikan stresnya ya dok. Kemudian pola makannya nih jangan banyak-banyak nasi atau karbohidrat atau mie. Jadi tetap diperhatikan seratnya dibanyakin ya dok. Serat itu dari mana? Dari sayur dan buah. Oke. Nah begitu mungkin cukup dari kita ya dok. Bagi sobat Rumah Sakit Mawada Medika, barangkali nanti ada keluhan lain terkait penyakit GERD atau penyakit lainnya, bisa nanti langsung datang ke Rumah Sakit Mawada Medika, ketemu sama dokter kita yang cantik ini, Dr. Angga Maulida, spesialis penyakit dalam, dan di jadwalnya setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 ya. Oke, terima kasih Sobat Rumah Sakit Mawada Medika telah menyaksikan Ngobras kali ini bersama Dr. Angga Maulida, spesialis penyakit dalam. Untuk Dr. Angga, terima kasih dok waktunya. Sama-sama. Sudah menyediakan waktu untuk kami di tengah-tengah kesibukannya. Full ya dok, dari Senin sampai Sabtu. Full demi pasiennya lagi banyak banget. Iya, demi Sobat Rumah Sakit Mawada Medika nih. Oke, dok. Monggo silakan. Saya paling senang kalau ada orang suka tanya-tanya ya, kalau ada Oke, pasien yang kita nggak tanya, jadi Sobat Rumah Sakit Mawada Medika jangan sampai tanya sedikit banyakin kalau ketemu Dokter Angga ya. Pasti dijawab nih. Oke. Iya.
Oke dokter, terima kasih dok. Ya, Sampai ketemu assalamualaikum. lagi. Assalamualaikum.